Oke Bransis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mudas Tiwok. Oke Bransis, saat ini aku sekarang berada di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara ya. Nah, barusan kita habis nge-review dari Tanah Abang ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jadi kali ini aku mau mengajak Bransis secara ke Masjid Istiqlal ya, Jakarta Pusat. Dan kebetulan nih aku baru habis nge-review ya ke Tanjung Priok dari Tanah Abang. Dan ini aku mau bikin nge-review cara ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dari Tanjung Priok ya Bransis. Jadi nanti kita langsung aja naik Transjakarta koridor ini 10H ya, rute Tanjung Priok ke Bundaran Senayan. Jadi kita langsung aja tanpa harus transit ya Bransis. Cukup langsung naik Transjakarta 10H aja tuh. Ntar nanti turunnya itu di halte Juanda gitu Bransis. Oke, kita nggak usah lama-lama ya, kita akan langsung ke sana menuju ke Masjid Istiqlal dari Tanjung Priok ya. Penasaran? Oke, let's go. Ya, jadi sekarang ini aku berada di depan Masjid At-Taubah ya. Ini aku mau sholat maghrib dulu, habis itu lanjut ke Istiqlal ya. Oke. Jadi begini suasana di Terminal Tanjung Priok ini. Lumayan ramai banget ya bro. Nah, di depan aku ini ada bus Budiman ya Bransis. Ini ke Tasik kalau nggak salah. Pokoknya rute ke Jawa Barat lah. Nah, begini kalau kita lihat suasana di Terminal Tanjung Priok di hari Kamis. Ini hari Rabu ya. Ini ada yang baru datang tuh busnya. Bus apa ya? Ini kayaknya Tanjung Priok udah lumayan ramai ya. Luar biasa ya. Terminal Tanjung Priok sekarang udah makin ramai. Sekarang dipasang tenda juga tuh untuk posko lebaran ya. Oke, ini aku mau sholat dulu ya Bransis. Habis itu baru kita ini ya, baru kita lanjut naik Transjakarta Bransis. Ya, alhamdulillah kita habis sholat maghrib ya. Itu ada bus M-Trans yang diberangkatkan dari Tanjung Priok ya. Ya, langsung aja ya. Ini udah azan isya. Ntar nyusul aja sholat isyaknya di Masjid Istiqlal ya. Ini aku mau tarawih ke Istiqlal nih. Kita langsung naik 10H ya Bransis. Ini udah mulai agak berkurang ya di Tanjung Priok kalau udah malam. Ya, langsung aja kita masuk ke halte Tanjung Priok nih. Ya, kita tap dulu ya. Silakan masuk. Ini habis ini ya, koridor 10. Ini bus Grand Amari ya nih, koridor 10. Ya, ini habis koridor 10 ya. Ini bus Grand Amari ya nih, pakai Skywell. Ah, ini dia ya. Langsung aja kita naik 10H ya nih. Ya, oke. Akhirnya kita sekarang sudah berada di Transjakarta koridor 10H ya. Ini pakai bus Steady Safe ya. Sama yang tadi aku naik ini, pakai Volvo juga nih. Oke, ini kita langsung aja ya ke Masjid Istiqlal. Nanti turunnya tuh di halte Juanda ya Bransis. Oke lah, ini kita bentar lagi mau diberangkatkan dari Terminal Tanjung Priok gitu Bransis. Ya pas ya nih, kita mau diberangkatkan dari Terminal Tanjung Priok ya nih.
bus akap sama mikrotrans ya. Banyak banget mikrotrans di sini yang pada parkir ya, luar biasa. Banyak banget mobilnya yang pada parkir tuh. Kebanyakan pakai bus Maxi ya untuk 10 hari. Ini ada mikrotrans ya. Ini jam 88. Nah, di Kalanago itu adalah JPO penghubung ke JIS ya nih, dari Ancol. Nah, di kiri aku itu kita udah melewati Jakarta International Stadium. Nah, ini sekarang kita sudah berada di Ancol Barat ya nih. Itu ada koridor 5 tuh. Itu ada Transjakarta koridor 5 tuh, dari Kampung Melayu.
Halte berikutnya adalah Jembatan Merah. Ini kita masuk ke jalur ini ya, perlintasan kereta nih. Itu ada koridor 12 tuh ke Penjaringan. Ini ada 10H.
ya. Yang mau transit ke JIS bisa naik 14A atau ke Monas. Ya, jadi bentar lagi kita mau sampai di halte Juanda ya. Ini kita melewati lapangan Banteng nih. Ya, akhirnya kita sampai di halte Juanda ya. Ya, oke Francis, akhirnya kita udah sampai di halte Juanda ya. Alhamdulillah, akhirnya sampai ya. Sekitar hampir jam 8 ya. Iya, udah mau menjelang jam 8 nih. Oke, kita langsung naik aja ya. Jadi kita tinggal keluar dari halte Juanda ya nih, Francis. Jam 8 ya. Oke, jangan lupa kita tap out dulu nih.
Ya, oke. Ini kita udah keluar dari halte Juanda ya. Sekarang nih aku mau OTW ke Masjid Istiqlal ya. Nah, ini kita udah keluar ya dari halte Juanda. Oke, sekarang kita mau ke masjid dekat. Kalau kita dari halte Juanda ya, bro dan sis. Nah, bener ya, keluar di pintu C itu ke arah Masjid Istiqlal. Karena ikonik di sini Masjid Istiqlal sama gereja katedral ya. Nah, di situ kalau mau ke Poris naiknya di situ ya, yang ada tenda biru. Baru ya. Oke. Ya, langsung aja ya. Ini sekarang kita mau ke Masjid Istiqlal ya. Nah, ini dia Francis. Oke, langsung aja kita masuk ke Masjid Istiqlal Francis. Alhamdulillah akhirnya nih kita sekarang sampai di Masjid Istiqlal ya. Megah banget ya nih masjidnya. Oke, kita coba keliling ya Francis. Kita masuk ke lobi utama aja ya. Kemarin kita udah pernah lewat sini. Kita coba ke sana, lobi utama. Nah, di sini enaknya ada apa ya? Tempat hangoutnya juga ya. Di Masjid Istiqlal ini Francis. Mungkin ada orang yang hanya sederhana tapi sudah merasa cukup karena percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sudah bisa dicontoh tentang kedermawanannya. Gak ada orang datang pada Rasulullah menyampaikan kebutuhan yang ditolak. Bahkan ada orang berkali-kali minta pada Rasulullah, Rasulullah berikan terus. Sampai akhirnya Rasulullah gak ada yang diberikan, dia disuruh minta kepada siapa. Nah, di sini ada tempat bench juga ya nih. Wih, keren ya. Bisa menggambarkan bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini cakep ya nih. Dan di sebelah aku itu ada gereja katedral ya tuh. Apa yang diperlukan dirinya pun dilepas demi membantu saudaranya yang dikenal dengan wali, rela mengalah demi saudaranya meskipun dirinya sendiri ada membutuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sempatkan. Nah, sekarang ini aku berada di lobi utamanya Masjid Istiqlal ya Francis. Kalau ada zakat itu kata ulama bukan kedermawanan tapi kewajiban. Jadi orang yang mengeluarkan zakat meskipun sampai miliaran itu bukanlah kedermawanan tapi kewajiban, karena itu ada hakul lisani wal mahrum. Haknya orang lain, kalau tidak diberikan maka jatuh. Kapan disebut dermawan? Nah, di sini ya. Ini kita bisa lihat sungainya. Wih, keren banget Francis. Kubahnya tuh Masya Allah. Oke. Ya, begini ya. Di situ ada tamannya gitu ya. Di Masjid Istiqlal nih, Masya Allah. Oh, itu ada bazar juga ya di situ. Rupanya di sini ada tamannya juga nih. Ada riverside-nya ya. Wah, keren sih. Nah, di sebelah aku tuh ada gereja katedral ya tuh. Wih, keren ya. Jadi kita tinggal langsung aja kita dari Tanjung Priok ya ke Masjid Istiqlal, turunnya di Juanda.
Dan kita tinggal naik Transjakarta koridor 10H ya, rute Tanjung Priok ke Bundaran Senayan. Dan itu hanya 3.500 tanpa harus transit ya. Itu udah langsung kita ke Istiqlal. Masya Allah. Oke, ini aku mau jalan ke situ ya. Di sini lagi ada bazar ya. Oh iya, Deng. Ini rivernya, sungainya bersih banget ya. Masya Allah. Nah, ini dia ya. Nggak kerasa ya. Ini udah hari keberapa ya puasa ya? Kayaknya udah 10 hari lebih ya. Nah, itu pintu Al-Qudus itu untuk putri ya, untuk wanita. Oke, jadi begitu ya. Di sini banyak tenan juga ya. Oke, ini ada tenan-tenan juga ya. Oke, cakep ya. Di sini banyak tenan-tenan juga nih, Bronsis. Gokil. Oh iya, di situ ada lift juga ya. Kalau mau naik ke atas. Ini ada wardoh. Oh, ada barbershop juga. Luar biasa. Ada kaf. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah baik, kepekaan sosial, membantu yang lain, dan juga berbagi juga tambah ya, baik. ini aku nggak mau terlalu lama ya nih. Sosialnya itu bertanda bahwa puasa kita. Ya, jadi ini aku sampai sini aja nih untuk kita lihat ini. Oke, ini aku mau nitip sepatu dulu nih. Tapi aku nggak sampai masuk ke masjid ya. Aku mau fokus sholat dulu. Jadi ini aku sampai sini, sekitar sini aja ya, di dekat lobi utamanya nih. Nah, ini aku mau bikin thumbnailnya di mana ya enaknya ya. Nah, ini lobi utamanya di sini ya, pintu Al-Fatah ini. Wih, keren ya. Ya, tadi aku barusan bikin thumbnailnya ya. Ya, begini kalau kita lihat di masjid ya nih. Di masjid ini terdapat ada 2 lantai ya. Lumayan luas ya dan besar banget ini. Oke. Jadi begini ya. Cakep ya nih masjidnya. Di sini memang seru banget ya, kita lihat ini. Wih, cakep ya. Oke, jadi ini adalah pintu lobi utamanya ya di Masjid Istiqlal. Nah, di situ ada tempat welcome-nya gitu. Nah, pokoknya ini deket banget ya dengan gereja katedral ya. Itu kalau mau ke bazar di situ ya, di sebelah kiri. Dekat pintu Al-Fatah rupanya. Kalau mau cari makan bisa di situ ya. Di kanan juga ada tempat kuliner tuh. Ya, begitu ya. Cakep ya nih. Jadi kalau mau nitip sepatu ada di situ ya. Kalau mau nitip sepatu lebih aman sih kalau kita nitip sepatu ya, Francis. Ya begini ya kalau kita lihat ini untuk Masjid Istiqlal. Ini aku nggak mau terlalu lama. Nanti aku closingnya pas di rumah aja ya. Oke, jadi ini takut bateraiku udah hampir habis ya nih. Soalnya bateraiku udah lowbat. Jadi begini ya kalau kita lihat di Masjid Istiqlal. Nanti ya, kasih. Oke, jadi begini ya. Dan di situ ada bazar ya, ada bazar kuliner di situ. Coba kita lihat ke sini ya. Rupanya di sini ada bazar kuliner ya. Coba kita lihat aja ya.
cilik-cilik atau ani. Oh, ada jual kopi juga ya. Oh, jadi di sini ada tenan-tenan ya. Coba kita lihat-lihat dulu ya di sini. Oh, tuh ada jual kopi juga tuh. Ntar lah kita lihat aja ya. Di sini banyak jual makan ya. Oke, kita coba keliling-keliling aja dulu ya. Di sini banyak bazar-bazar makan ya di sini. Ada dimsum, ada kopi. Oh, ada ayam geprek juga ya. Oh, ada ayam penyet tuh. Ada stek ayam. Chicken, ntar lah kayak nanti habis tarawih aja. Oh, tuh ada nasi kapau juga ya. Ayam taliwang. Gak tahu kalau di sini berapa ya makannya. Tapi di sini banyak kuliner juga ya. Nasi kapau juga ada nih, bro. Ada tempe mendoan, teh poci. Itu apa tuh? Ada food trucknya juga ya. Nah, di sini ada nasi kebuli juga ya. Wih, keren ya. Ada nasi pecel juga di situ, sate maringgi. Begini ya kalau kita lihat ya. Rupanya di sini ada bazar juga ya. Cakep. Ya di sini. Ya pokoknya ini ada bazar ya nih. Ini ada steak juga, bro. Kalau steak gua nggak kenyang kalau sahur. Tertik nyari sahur apa ya? Ada jus jeruk, jus leci ada juga tuh. Oh, itu ada warung bulis. 25 ya. Oh, tuh ada yang penyet tuh. Ada steak. Gak ada yang menarik ya. Ntar gampang lah. Ntar pikir-pikir aja. Oke, berarti kayaknya kita sampai sini aja ya untuk vlog kali ini. Yaitu kita sudah nge-review cara ke Masjid Istiqlal dari Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara ya. Yaitu kita tinggal menggunakan Transjakarta koridor 10H ya. Wah, di sini memang lumayan ramai banget ya Masjid Istiqlal nih. Ini kebanyakan bukan dari Jakarta doang sih, melainkan di kota satelit. Karena dia terintegrasi dengan KRL ya, dengan stasiun Juanda. Jadi warga Bodetabek itu pada mungkin tarawihan di sini, di Istiqlal ya. Oke, akhirnya kita udah selesai ya. Jadi kita sampai sini aja, yaitu kita sudah nge-review cara ke Masjid Istiqlal Jakarta Utara, Jakarta Pusat dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Gitu, Bransis. Ya, oke Bransis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu kita sudah nge-review cara ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dari Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol lonceng ya, agar dilakukan notifikasi biar aku tetap semangat untuk buat konten ya Bransis. Oke, jadi begitu ya Bransis, akhirnya kita sudah review cara ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dari Tanjung Priok, Jakarta Utara ya. Nah, jadi bagi Bransis yang tinggal di Tanjung Priok dan sekitarnya ingin misal mau wisata religi atau ya kemarin tuh kita mau sholat tarawih gitu Bransis. Nah itu bisa banget selain menggunakan kendaraan pribadi, bisa menggunakan transportasi umum ya. Kalau menurut aku untuk Masjid Istiqlal itu sangat ramah untuk public transport ya. Jadi kalau gua sarankan ke Masjid Istiqlal mending menggunakan transportasi umum Bransis. Nah contohnya kayak Tanjung Priok yang aku review ya. Dari Tanjung Priok ke Masjid Istiqlal tuh kita tinggal langsung aja naik Transjakarta koridor 10H, yaitu rute Tanjung Priok ke Bundaran Senayan. Nah itu nanti kamu turunnya itu di halte Juanda.
Kalau ke masjidnya nggak jauh banget kok. Pas keluar kan turun lagi. Nah, nanti kan keluarnya tuh di mesin gate, belok ke kanan. Nah, itu ada tangga atau lift. Turun, nanti belok kanan, mentok dikit. Nanti ada gate-nya ya, ke kanan itu ada pagar. Itu tinggal masuk ke kawasan Masjid Istiqlal ya. Biasanya ada pos satpam gitulah pokoknya Bransis, deket pintu gerbangnya gitu Bransis. Dan itu memang sangat strategis ya, deket banget dengan akses transportasi umum. Selain untuk Transjakarta juga ada KRL ya. Stasiun Juanda juga terintegrasi dengan masjid. Jadi dia terintegrasi dua public transport ya. Ada Transjakarta, ada KRL komuter lain ya, Bransis. Oke, itu aja ya. Dan terima kasih sudah menonton di channel Muras Liwak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video, Bransis.